Hai teman-teman, senang sekali kita bisa ketemu lagi di hari kelima perjalanan 24 Momentum hari ini. Bagaimana teman-teman 4 hari ini? Saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengalami hal-hal yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena kami, suami istri, sudah bisa melihat dan merasakan bagaimana 4 hari terakhir ini dan membayangkan bagaimana 24 momentum yang akan kita jalani itu, dampak positif apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saya pribadi bersama keluarga dan teman-teman juga bersama keluarga. Khusus teman-teman yang belum melakukan secara maksimal 4 hari kemarin, ayo mulai lakukan mumpung masih awal-awal. Bagi teman-teman yang sudah melakukan, kami ucapkan selamat, Anda sudah ada di track yang benar. Kita akan melanjutkan perjalanan ini, dan ini akan menjadi perjalanan yang menakjubkan. Kami bisa membayangkan gimana dampaknya setelah pembelajaran 24 momentum ini selesai. Saat kita membangun rumah yang indah, tentunya kita akan berusaha untuk mencari barang-barang atau bahan-bahan yang terbaik. Kita akan serta-merta mencurahkan ide, pemikiran, waktu, investasikan segalanya yang terbaik, sehingga akan didapatkan rumah dengan kualitas yang terbaik. Namun, betapa sembrononya kita saat kita membangun rumah mental kita. Yang jelas-jelas itu lebih penting dan dampaknya akan lebih masif dalam kehidupan kita masing-masing dibandingkan dengan rumah fisik semewah apapun itu. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu tergantung dari sifat materi yang masuk ke dalam konstruksi mental rumah mental kita. Apa saja sifat materi itu? Kita telah melihat bahwa itu adalah hasil dari kesan-kesan, pengalaman-pengalaman yang telah kita kumpulkan di masa lalu, dan itu disimpan, direkam di dalam mentalitas bawah sadar kita. Jika kesan-kesan itu adalah rasa takut, cemas, susah, khawatir, putus asa, negatif, ragu melangkah, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa wah, bisnis beginian bukan bagian saya, maka tekstur materi yang kita rajut dalam membangun rumah mental kita hari ini akan menjadi materi yang negatif, yang sama seperti pengalaman di masa lalu. Bukannya bernilai, namun materi itu justru akan menggerogoti dan menjadi lapuk, membusuk, menggerogoti setiap sudut dengan hebat dari dalam, dan mendatangkan kesulitan demi kesulitan, kesusahan, kekhawatiran yang lebih besar dalam hidup kita. Selamanya itu kita akan menjadi sibuk berusaha menambal dan membuat tampak tak kentara dengan menambal seperti mobil yang didempul padahal di dalamnya ada karat. Seperti kuburan, di luarnya adalah putih tapi di dalamnya adalah bangkai. Nah, kita sebaliknya, jika kesan-kesan yang kita simpan direkam di dalam jiwa kita, alam bawah sadar kita hanyalah pikiran-pikiran yang sangat berani. Jika kita optimis, positif, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, apa saja yang patut dipuji, apa saja yang manis, apa saja yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu, dan hasilnya materi mental kita sekarang adalah jenis yang terbaik. Kita dengan secara sadar bisa memilih dan merajut mental yang kita inginkan. Karena kita tahu materi itu kokoh, materi itu yang terbaik, kuat, dan tidak akan pudar. Maka kita memiliki keberanian penuh. Tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan tentang masa depan, tidak ada tambalan yang harus disembunyikan. Ini semua adalah fakta-fakta psikologis. Tidak ada rahasia. Dan fakta-fakta itu begitu sederhana, sehingga setiap orang termasuk saya dan teman-teman, semua kita bisa melakukannya. Namun yang terjadi adalah karena saking sederhananya, tinggal memikirkan hal yang positif, yang membangun itu, di benak masing-masing orang selama ini tertanam bahwa untuk proses itu haruslah rumit, proses itu haruslah hebat,
itu yang akan jadi hambatan. Sebenarnya yang perlu dilakukan kita adalah melakukan pembersihan rumah mental. Dengan proses itu perlu dilakukan setiap hari. Afirmasi, doa sungguh-sungguh. Kita punya tanggung jawab menjaga rumah tetap bersih. Kebersihan mental, moral, dan fisik sangat diperlukan. Tentu teman-teman rumah disapu, dipel setiap hari bukan? Sama dengan jiwa rumah mental kita. Jika kita ingin mengalami kemajuan, percayalah, mereka yang mau bersedia memiliki warisan ini tidak akan pernah sama lagi. Kekuatan ini tidak akan bertumbuh maksimal tanpa memberikan cahayanya, menggunakannya. Menggunakan cahaya atau ini adalah syarat agar kita semakin bercahaya. Masing-masing kita adalah saluran. Teman-teman dan saya, kita adalah saluran. Jika kita tidak memberi, saluran itu akan menjadi mampat. Sehingga kita tidak bisa lagi menerima hal yang lebih besar, yang lebih baik. Semakin kita bisa memberi, semakin kita bisa memperoleh. Semakin kita setia dengan perkara yang kecil, maka akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Oke, di hari kelima ini, mari kita teman-teman masuklah ke kamar atau ruangan yang selama ini teman-teman lakukan sesi 24 Momentum ini dengan tempat duduk yang sama, ruangannya sama, posisi yang sama. Hari ini secara mental pikirkanlah sesuatu hal yang tempat yang memberikan hal yang menyenangkan. Kita bayangkan betapa indahnya bangunannya, bisa bayangkan lingkungannya, pepohonannya, warna daunnya yang menghijau. Kita bisa membayangkan menghirup udara segarnya. Kita bisa membayangkan hangatnya sinar matahari yang menerpa kulit kita. Coba bayangkan itu sedetail mungkin. Mungkin di awal akan terasa sulit karena konsentrasi, tapi karena bila teman-teman sudah menjalani hari pertama, kedua, ketiga, keempat dengan setia, maka menjalankan hari kelima ini akan lebih mudah. Kembali lagi, ketekunan akan membuahkan hasil. Ketekunan ini mengharuskan kita untuk bersedia praktek latihan ini setiap hari tanpa henti. Oke teman-teman, selamat praktek. Coba dengarkan kembali video ini dari awal, pelajari sungguh-sungguh. Saya yakin percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Ingat, 24 Momentum ini akan menjadi dampak bila dipraktekkan. Baik, salam dari saya, Better Life with MCI. Salam kaya harta jiwa, Better Life with MCI. Dadah.